Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai fungsi imports, di mana fungsi imports ini adalah kebalikan dari sebuah fungsi. Nanti setelah menyaksikan tayangan ini, Ananda dapat menentukan fungsi imports dari suatu fungsi dan menentukan syarat-syarat agar suatu fungsi itu mempunyai imports. Ya, jadi harapannya seperti itu. Kemudian, ya, secara ilustrasi kita dapat lihat bahwa imports itu bisa kita ilustrasikan ketika kegiatan kita tidak bersepatu menjadi bersepatu, ya. Ketika di awalnya tidak bersepatu, lalu kita lakukan aktivitas sehingga outputnya menjadi bersepatu. Itu adalah fungsi. Nah, aktivitasnya adalah secara umum. Aktivitasnya secara umum di sini mengambil sepatu, lalu memasang kaos kaki, lalu memasukkan kaki ke dalam sepatu, lalu mengikat tali sepatu, sehingga kita menjadi bersepatu. Nah, kegiatan kita dari tidak bersepatu menjadi bersepatu, itu fungsi. Nah, kalau kegiatan kita dari bersepatu menjadi tidak bersepatu, maka aktivitas yang kita lakukan adalah membuka tali sepatu, mengeluarkan kaki dari sepatu, membuka kaos kaki, lalu meletakkan sepatu. Nah, outputnya kita menjadi tidak bersepatu. Nah, kegiatan kita dari bersepatu menjadi tidak bersepatu, itulah yang disebut dengan imports dari fungsi. Nah, imports dari fungsi. Bentar. Nah, coba perhatikan di sini aktivitasnya antara fungsi dengan importsnya, ya. Kalau pada fungsinya mengikat tali sepatu, maka importsnya membuka tali sepatu. Kalau pada fungsinya memasukkan kaki ke dalam sepatu, maka importsnya kita mengeluarkan kaki dari sepatu. Atau kegiatan memasang kaos kaki pada fungsi, pada importsnya kita membuka kaos kaki, dan seterusnya. Nah, itulah ilustrasi yang dapat dilihat perubahan dari fungsi menjadi imports. Nah, secara diagram panah atau secara himpunan bisa kita lihat, misalkan sebuah fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, ya, maka imports dari fungsi F dinyatakan dengan F inverse, ya, F pangkat min 1 ini bacanya N inverse, memetakan himpunan B ke himpunan A. Atau secara diagram panah, jika X itu anggota A dan Y itu anggota B, maka X dipetakan ke Y oleh F itu disebut dengan Fx sama dengan Y. Sehingga ketika Y yang dipetakan ke X, ya, sehingga didapat Fy sama dengan X, maka Fy sama dengan X itulah yang disebut dengan inverse atau F pangkat min 1. Yaitu secara diagram panah. Nah, sekarang apa saja langkah kerja yang bisa kita lalui untuk menentukan sebuah inverse dari fungsi? Langkah yang pertama adalah, ya, kita ganti Fx menjadi Y, ya, Fx dengan Y. Ya, kalau fungsi itu ditampilkan dalam bentuk Fx sama dengan. Lalu langkah kedua, kita nyatakan Fx sama dengan Y itu menjadi X sama dengan atau X dalam Y. Nah, langkah terakhir atau langkah ketiga, X itu kita ganti dengan F pangkat min 1X dan Y-nya kita ganti dengan X. Maka didapatlah inverse-nya. Ya. Nah, kemudian bagaimana contoh ketika kita menggunakan ilustrasi dalam menentukan inverse itu. Misalnya gini, X
kita proses, kita masukkan dalam mesin, lalu mesin memprosesnya dengan mengali dengan 5, ya, dikali dengan angka 5 sehingga outputnya adalah 5X. Nah, 5X inilah hasil atau yang disebut dengan Fx atau Y. Nah, bagaimana importnya? Importnya adalah 5X tadi, 5X ini diproses di dalam mesin, masukkan dalam mesin, mesin memprosesnya dengan membagi 5, sehingga didapatlah X per 5. Gitu. X per 5. Ya, X per 5. Itulah importnya. Atau, ya, Ibu perluas contohnya, misalnya X diproses dalam mesin dengan cara dikali 5, lalu menghasilkan 5X, 5X diproses lagi dengan menjumlah dengan 2, sehingga outputnya atau hasilnya adalah 5X tambah 2. Ya, didapatlah Fx sama dengan 5X tambah 2, atau Y sama dengan 5X tambah 2. Nah, inverse-nya gimana? Nah, 5X tambah 2 Y ini adalah 5X tambah 2. Diproses dalam mesin, ya, diproses dalam mesin dengan cara apa? Dengan cara mengurangi dengan angka 2. Ingat, kalau di fungsinya ditambah 2, maka di inverse-nya dikurang 2. Maka menghasilkan 5X. Ya, 5X ditambah 2 dikurang 2 gitu. Atau Y dikurang 2. Nah, Y kurang 2 dibagi dengan 5 atau diproses lagi dengan cara membagi. Ingat, pada mesin ini kali 5, di sini dibagi 5. Ya, sehingga outputnya adalah Y kurang 2 dibagi 5. Ya, Y kurang 2 dibagi 5. Sehingga inverse-nya adalah X kurang 2 per 5. Nah, itu secara ilustrasi. Nah, bagaimana kalau secara langkah kerja? Nah, kalau secara langkah kerja, ya, secara langkah kerja, kita lihat contoh berikut ini. Ibu di sini, nah, Ibu di sini akan memperlihatkan bagaimana menggunakan langkah kerja tadi untuk menentukan inverse dari soal ini. Tapi yang Ibu ambil hanya beberapa saja. Selain dari itu, Ananda kerjakan sendiri sebagai latihan. Nah, sebagai contoh, Ibu ambil yang pertama, misalnya, ya, misalnya Ibu ambil soal nomor 1. Ya, soal nomor 1. Ya, di sini soal nomor 1 Fx, ya, Fx sama dengan 2x kurang 3. Ibu ambil soal nomor 1 sebagai contoh. Ya, Nanda perhatikan semua. Nomor 1, ya, Fx, ya, Fx sama dengan 2x kurang 3. Nah, langkah kerja yang pertama, ya, langkah kerja yang pertama, Fx itu kita ganti dengan Y. Itu langkah kerja yang pertama, sehingga Fx ini kita ganti dengan Y, menghasilkan 2x kurang 3. Lalu langkah kedua, kita jadikan persamaan ini menjadi X sama dengan. Ya, jadikan X sama dengan, sehingga langkahnya adalah 2X ini yang bervariabel X kita taruh di ruas kiri, selain yang bervariabel X kita taruh di ruas kanan. Nah, sebelumnya ini kita balikkan penulisannya, boleh kita putar menjadi 2X kurang 3 sama dengan Y, boleh, tidak masalah. Nah, lalu karena 3 ini tidak bervariabel X, maka 3 dipindahkan ke kanan, sehingga menjadi 2X sama dengan Y tambah 3. Karena ini pindah ruas menjadi positif 3. Lalu karena ini 2X, dia harus X sama dengan. Artinya koefisien X ini harus 1. Sehingga kedua ruas kita bagi dengan 2. 2X dibagi 2 sudah menjadi X. Lalu Y tambah 3 dibagi 2. Nah, sekarang persamaan ini sudah menjadi X sama dengan Y tambah 3 dibagi 2. Nah, langkah ketiga, X-nya ini kita ganti dengan F pangkat min 1X, lalu Y-nya kita ganti dengan X. Nah, ini langkah ketiga. Sehingga ini, X ini kita ganti dengan F pangkat min 1X, lalu Y-nya kita ganti dengan X. X tambah 3 per 2. Inilah inverse yang dimaksud pada soal nomor 1. Ya, mudah-mudahan Ananda bisa memahami langkah kerjanya. Lalu Ibu ambil contoh yang nomor 3. Ya, contoh yang nomor 3. Ya, contoh nomor 3.
Misalnya, contoh nomor 3 ini adalah fx sama dengan, ya, fx, contoh nomor 3, fx sama dengan x tambah 3 dibagi dengan x kurang 5. Ya, langkah pertama, fx kita ganti dengan y. Maka fx ini kita ganti dengan y sama dengan x tambah 3 dibagi dengan x kurang 5. Nah, terlihat di sini, ini adalah persamaan pecahan. Penyelesaiannya adalah kali silang. Ya, untuk menjadikan persamaan ini menjadi x sama dengan, ya, maka prosesnya adalah kali silang karena dia persamaan pecahan. Nah, kalau y ini kita buat pecahan, maka y ini sama dengan y per 1. Nah, sekarang kali silangnya adalah y-nya dikali dengan y-nya dikali dengan x kurang 5, satunya dikali dengan x tambah 3. Itulah yang disebut dengan kali silang. Sehingga kalau kita tulis perkaliannya, y kali x kurang 5, ini wajib dikurung karena perkaliannya lebih dari 2 suku, sama dengan 1 kali x tambah 3. Ya, 1 kali x tambah 3. Sehingga hasilnya adalah buka kurung, yx kurang 5y sama dengan x tambah 3. Nah, langkah berikutnya adalah sudah sampai di sini, ya. Langkah berikutnya x-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Yang tidak bervariabel x kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga didapat yx, x ini pindahkan kurang x karena pindah ruas menjadi negatif sama dengan 3-nya tetap di kanan, min 5y pindahkan ke kanan menjadi positif 5y karena pindah ruas. Nah, ini punya x, x-nya dikeluarkan. X, ya, dalam kurung, ini tinggal, kalau yx dikeluarkan x-nya, tinggallah y. Nah, min x dikeluarkan x-nya tinggal min 1. Sama dengan 3 ditambah 5y. Nah, karena ini sudah perkalian, maka didapatlah x sama dengan 3 ditambah 5y per y kurang 1. Nah, sudah menjadi x sama dengan. Nah, karena dia sudah menjadi x sama dengan, maka inverse-nya adalah f pangkat min 1x sama dengan 3. Ini y-nya diganti dengan x. Ini langkah ketiga. Y-nya ganti dengan x dibagi dengan x kurang 1. Inilah inverse dari fx sama dengan x tambah 3 per x kurang 5. Ya, itu contoh yang nomor 3. Ya, nomor 4-nya itu tugas Ananda. Kemudian soal nomor 6. Ya, soal nomor 6 ya, dalam bentuk kuadrat. Nah, apa langkah kerja kita untuk menentukan inverse-nya? Ya, nah, sama saja. Cuma nanti bagaimana menjadikan X sama dengannya? Nah, itu tergantung kepada bentuk persamaan yang terjadi. Nah, sekarang Ibu ambil soal nomor 6. Ya, soal nomor 6. Ya. Fx sama dengan, ya, Fx sama dengan x kuadrat kurang 6x ditambah 1. Nah, fx kita ganti dengan y. Y sama dengan x kuadrat kurang 6x ditambah 1. Nah, untuk menjadikan dia menjadi x sama dengan, maka kita perlu kuadrat sempurna di sini. Nah, bagaimana langkah kerja menentukan kuadrat sempurna itu? Ikuti, ya. Ini Ibu putar penulisannya dulu. Bentuknya x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 sama dengan y. Untuk menjadikan dia kuadrat sempurna, ya, karena ini bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat itu penyelesaiannya ada 3. Yang pertama ada faktor, yang kedua ada rumus ABC, yang ketiga ada kuadrat sempurna. Nah, kalau faktor dan rumus ABC, Ananda sudah sering menggunakan itu di SMP, tetapi kuadrat sempurna ini mungkin yang belum pernah Ananda lakukan. Nah, langkah kerja untuk membuat kuadrat sempurna itu adalah konstantanya pindahkan dulu ke kanan.
Sehingga bentuknya X kuadrat kurang 6X sama dengan Y kurang 1. Nih, pindah ke kanan menjadi negatif 1. Lalu kuadrat sempurnanya adalah, ya kuadrat sempurnanya X. Nah, koefisien X ini, ya koefisien X ini koefisien X-nya adalah 6. Ini kita bagi 2. Ya, kita bagi 2. 6 bagi 2 adalah 3. Ya, 6 bagi 2 adalah 3. 3. Lalu tanda di sini mengikuti. Kalau di sini negatif juga. Kalau di sini positif, maka di sini juga positif. Ya, tanda mengikuti soal. Nah, ini kita kuadratkan. Nah, inilah yang disebut dengan kuadrat sempurna. Ya, sama dengan Y kurang 1. Nah, ini kan kita kuadratkan, ya ini untuk di sini. Kalau kita kuadratkan akan ada tambah 9 nanti hasil kuadratnya. Maka untuk menghilangkan tambah 9 itu, maka di ruas kanan selalu kita tambah di sini. Apapun bentuknya di sini negatif atau positif, di sini selalu tambah. Ya, selalu tambah. Nah, kuadratkan B per 2 tadi. Kuadratkan B per 2 tadi atau 3 dikuadratkan menjadi 9. Ya, sehingga X kurang 3 dikuadratkan sama dengan Y tambah 8. Nah, ini ada kuadrat, berarti kita menarik akar. Nah, menarik akar itu harus ada plus minus, sehingga X kurang 3 sama dengan plus minus akar dari Y tambah 8. Ini proses narik akar. Nah, sehingga X sama dengan plus minus akar dari Y tambah 8. Ya, akar dari Y tambah 8. Ini negatifnya pindahkan. Ya, negatif 3 pindahkan menjadi positif 3. Nah, sekarang persamaan kita sudah menjadi X sama dengan dalam Y. Ya, X sama dengan. Nah, tugas kita adalah mengganti X dengan inverse-nya. Ya, lalu mengganti Y dengan X. Tambah 8 ditambah 3. Nah, inilah inverse dari fx sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 1. Nah, biasanya kalau soal objektif, optionnya ditulis F min 1X sama dengan, karena ini positif, biasanya 3 plus minus akar dari X tambah 8. Nah, ini sama saja dengan yang di atas. Tapi kalau soal objektif, nah biasa yang muncul seperti yang di bawah ini. Ya, menjadi inverse-nya 3 plus minus akar dari X tambah 8. Tapi kalau essay sampai di sini saja Ananda bekerja sudah benar. Ya, itu soal nomor 6. Lalu soal nomor 7. Ya, soal nomor 7. Ananda lihat itu dalam bentuk logaritma. Ya, mungkin kalau untuk kelas IPS ini tidak sampai ke sini, tetapi kalau untuk kelas IPA, maka yang nomor 7 itu caranya adalah, ya, yang nomor 7, ya, fx sama dengan 3 log 2x kurang 5. Ya. Nah, langkah pengerjaan ini, ya, tentu kita ganti fx dengan y dulu, basis 3 log 2x kurang 5. Nah, ingat untuk menyelesaikan dia menjadi X sama dengan, ingat kembali konsep logaritma bahwa basis A logaritma B sama dengan C itu bentuk itu ekuivalen dengan B sama dengan A pangkat C. Ya, ini khusus untuk orang IPA. Nah, sekarang kalau ini persamaan kita, tentu di sini A-nya sama dengan 3. B-nya adalah 2X kurang 5. Sementara C-nya adalah Y. Nah, jadi berdasarkan konsep logaritma itu, maka didapatlah, ya, tadi didapat B sama dengan A pangkat C. B-nya adalah 2X kurang 5 sama dengan A pangkat C. A-nya adalah 3, C-nya adalah Y. Sehingga didapat 2X sama dengan 3 pangkat Y ditambah 5, sehingga didapat X sama dengan 3 pangkat Y ditambah 5 dibagi
2. Nah, sudah X sama dengan, tinggal mengganti F pangkat min 1 X sama dengan 3 pangkat X ditambah, salah, ya. Bentar, penulisannya salah. Ya, tambah 5-nya bukan di situ. Tambah 5-nya adalah di sini, karena bukan merupakan pangkat. Nah, inilah inverse dari basis 3 log 2X kurang 5. Ya. Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya, dan soal yang belum dibahas tolong diselesaikan, kemudian hasilnya dikirimkan ke WA Japri, jaringan pribadi Ibu. Oke. Nah, kalau nanti yang nomor 8 tentu kebalikan dari ini. Nah, diketahui B sama dengan A pangkat C, sehingga dirubah menjadi logaritma. Ya, tetap ini juga konsepnya untuk yang nomor 8. Tapi yang diketahui ini adalah fx sama dengan A pangkat C. A pangkat C. Nah, tentu untuk menjadikan X sama dengan, tentu kita kembalikan bentuknya basis A log B sama dengan C. Nah, itulah bagaimana kita menentukan inverse dari sebuah fungsi. Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya, lalu Ananda kerjakan soal yang belum dibahas sebagai contoh. Ya, jadi yang belum dibahas itu yang harus Ananda kerjakan adalah soal nomor 2. Ya, soal nomor mana nih? Nomor 2. Nih, soal nomor 2 itu yang wajib Ananda kerjakan. Soal nomor 4, ya, soal nomor 5. Nah, bagi anak IPA, bagi kelas IPA soal nomor 8, tapi kelas IPS cukup sampai nomor 5 saja. Ya, sekian pertemuan kita hari ini. Silakan Ananda pahami, Ananda pelajari, kemudian kerjakan soal yang sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu tuntut, dan hasilnya dikirim ke jaringan pribadi WA Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.